pembayarannya kan sebenarnya hukum mengatur tidak peduli kan siapa yang bayar. Yang jelas kalau ada harta itu Oke Mas. Ya. Bang Arjana mungkin terkait kemarin nih proses hukum dari kasusnya Bang Yama Carlos seperti apa sih Pak? ya terkait dengan kemarin itu kan agendanya pembacaan hasil mediasi. Tapi berdasarkan penetapan majelis hakim ditunda menjadi tanggal 25 Mei Itu 2023, 2 minggu lagi. soal Marco sendiri mungkin apakah sudah bertemu dengan Yama Carlos? Marco sampai saat ini belum pernah bertemu secara direct, secara tatap muka, wajah ke wajah dengan ayahnya klien kami, yaitu klien saya Yama Carlos. Kemarin kan sempat ada respon dari pihak istrinya Mas Yama. Mungkin Abang selaku kuasa hukum Mas Yama dan Mas Yama sendiri sudah tahu belum sih Bang kemarin? Kalau saya baru tahu tadi siang di kasih wartawan. Kasih wartawan ada respon. Mungkin Abang sempat melihat nggak sih pada saat dikasih tahu, mungkin sempat melihat nggak sih isi statement dari pihak mereka? Mungkin dari Abang sendiri tanggapannya seperti apa Pak? Anggapannya ya itu kan bagian dari pembelaan klien ya. Yang nanti dibuktikan di persidangan aja seperti apa sanggahan-sanggahan itu. Dan preskon itu kan tidak menjadi alat bukti dalam perdata ya. Jadi nanti kita buktikan di persidangan seperti apa gugatan mereka, kita kasih jawaban, dan kami akan mengajukan rekonvensi atau gugatan balik gitu, di dalam poin-poin gugatan mereka, termasuk terkait dengan hak asuh anak Marco, harta bersama, bukan gono gini karena di pengadilan negeri, terkait dengan aset-aset seperti mobil Civic putih, karena itu harta bersama, kemudian terkait dengan salah satu rumah yang sedang dalam proses angsuran ke developer, itu juga harta bersama. Kemudian juga ada aset-aset lain yang akan kami masukkan dalam jawaban dan gugatan balikan. Untuk perkara rumah Bang, dari pihak istrinya Mas Yama sendiri bilang katanya rumah tersebut selama ini dibayarkan oleh pihak dia. Ya. Kalau menurut Abang nih, Ya. seperti apa sih Bang? Apakah benar itu dibayarkan bersama atau kalau cuma satu pihak Bang? Ya, mengenai pembayaran kan itu ada dalam perjanjian kepada developer. Developernya itu suatu PT di daerah sana juga. Dan terkait dengan pembayarannya kan sebenarnya hukum mengatur tidak peduli kan siapa yang bayar. Yang jelas kalau ada harta itu sejak perkawinan sampai dengan perceraian itu harta itu ada, itu merupakan harta bersama dan bisa saling digugat gitu loh. Itu terkait dengan komentar dari Mbak Vita, ya nanti dibuktikan saya di persidangan, di alat buktinya gitu. Kalau kasus Di alat buktinya gitu. kalau kasus Kalau materi perceraian kemarin hanya terkait dengan alasan dua, yaitu beda agama dan Mbak Arvita merasa tidak cocok lagi dengan Mas Yama gitu. Jadi kalau misalnya alasannya beda agama berdasarkan dari analisa putusan-putusan hakim yang terdahulu, alasan itu ditolak. Nanti kedua pihak hadir juga Bang pas sidang berikutnya. Sidang berikutnya tidak perlu hadir karena sudah dikuasakan kepada saya sebagai lawyer dan rekan dari sana juga sudah dikuasakan, jadi cukup kami yang berhadapan, kecuali memang hakim minta dihadirkan juga gitu. Bang, perihal laporan dari pihaknya Mas Yama yang di Polres Bogor itu seperti apa sih Bang? Ya. Lanjutannya? Terkait yang di Polres Bogor nanti kami serahkan ke penyidik, ke Pak Kasal Reskrim, yaitu Pak AKP Yohanes di Polresta Bogor. Karena untuk sampai saat ini masih ada panggilan saksi untuk mengumpulkan alat bukti keterangan saksi berdasarkan pasal 184 ayat 2 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan dari pihak sebelah juga berdalih bahwa belum adanya surat panggilan kepada mereka. Ya. Mungkin dari Abang seperti apa sih Bang? Ya, untuk sekarang kan masih pengumpulan alat bukti berdasarkan kronologi dari pelapor. Untuk pelapor nanti akan dikirimkan oleh rekan kita di kepolisian, dan itu kewenangan mereka. Ya. kalau isu perselingkuhannya sendiri mungkin udah ada bukti-buktinya. Terus seperti apa mungkin bukti tambahan atau? Terkait dengan isu perselingkuhan sampai saat ini kan belum ada panggilan dari kepolisian untuk menyerahkan bukti-bukti terkait. Jadi kami masih menunggu panggilan resmi dulu dari pihak Polresta Bogor
terkait dengan aduan ya. Itu kan delik adu absolut. Handlik deliktik ya bahasa Belandanya. Jadi nanti tunggu panggilan kepolisian Polresta Bogor kepada klien kami atau melalui kami gitu. Nah, kalau misalnya mereka sudah memanggil, kami akan serahkan bukti-buktinya. Karena pengumpulan bukti itu kan harus formal, tidak bisa hanya serah terima aja tanpa ada berita acara pengumpulan atau pengambilan alat bukti gitu, barang bukti. Untuk saat ini mungkin bukti apa aja sih Bang yang udah lengkap gitu, yang baru diajukan? Untuk bukti, menurut saya dari sisi saksi, dan kebetulan kan saksinya juga dari case ini kan ada dua pihak ya. Ada yang pihak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Depok, ada juga kita diajukan digugat ya di PN Tangerang. Dua pihak ini kan adalah pihak yang sama-sama mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Depok, ada juga kita diajukan digugat ya di PN Tangerang. Dua pihak ini kan adalah pihak yang sama-sama dalam posisi hubungan perkawinan. Satu diatur menurut hukum perkawinan, satu diatur di kompilasi hukum Islam. Nah, karena ada dua gugatan yang bersamaan, kami kemarin sengaja ingin mengulur waktu 1 minggu, bahkan sampai 2 minggu dikabulkannya, supaya polisi bisa bekerja terlebih dahulu. Karena berdasarkan putusan jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1990, gugatan perceraian itu tidak perlu ditunggu oleh polisi. Jadi pidana bisa cepat diproses gitu. Bisa langsung jalan ya Bang? Langsung jalan. Nah, makanya kami berkaitan kemarin itu bagian dari strategi, karena dari rekan sana juga tidak hadir minggu sebelumnya kan. Gitu. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengerti. Oke. Tapi pihak yang amat diri bukan masa kangen gitu sama anaknya. Pasti. Kalau Mas Yama bercerita tentang Marco, pasti berkaca-kaca matanya, dan rekan-rekan wartawan bisa lihat sendiri kan. Gitu. Apalagi Yama dan Marco ini kan sangat attached, sangat terkait secara emosional sejak masih bayi, sejak adik Marco keluar umur 1 hari gitu. Mas Yama sengaja pulang dari syuting jauh di luar Jakarta demi menemui Marco yang baru keluar dari kandungan gitu. Makanya ketika misalnya saudari penggugat atau kuasa hukum yang mengatakan bahwa Marco diambil sepihak atau Marco diambil tidak secara penetapan pengadilan, kan ini kan Marco diambil di luar penetapan, di luar hak asuh anak gitu loh. Jadi kami berpendapat ya buktikan saja bahwa Marco itu berhak diasuh oleh Ibu Arvita. Tapi kalau misalnya majelis hakim berpendapat lain, Marco harus diasuh oleh ayahnya, ya ini merupakan putusan majelis hakim yang sangat memberikan rasa keadilan bagi klien kami, dan juga bagi bapak-bapak atau ayah-ayah yang juga memiliki histori yang sama dengan Mas Yama, bisa menjadi patokan kasus di masa depan, supaya perlindungan hukum bukan hanya kepada istri. Ayah-ayah ini juga banyak loh, juga perlu perlindungan, dan mudah-mudahan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat bisa mendengar masukan dari kami gitu. Berarti sebelum adanya ketuk palu, berarti Marco sendiri masih bisa diasuh oleh kedua orang tuanya? Iya, berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak ya, nomor 28 tahun 2014, pemisahan itu hanya boleh dilakukan jika ada alas hukum yang sah, ada putusan atau penetapan pengadilan. Di luar dari alasan ini, penetapan pengadilan, kan ini kan Marco diambil di luar penetapan, di luar hak asuh anak gitu loh. Jadi kami berpendapat ya buktikan saja bahwa Marco itu berhak diasuh oleh Ibu Arvita. Tapi kalau misalnya majelis hakim berpendapat lain, Marco harus diasuh oleh ayahnya, ya ini merupakan putusan majelis hakim yang sangat memberikan rasa keadilan bagi klien kami, dan juga bagi bapak-bapak atau ayah-ayah yang juga memiliki histori yang sama dengan Mas Yama, bisa menjadi patokan kasus di masa depan, supaya perlindungan hukum bukan hanya kepada istri. Ayah-ayah ini juga banyak loh, juga perlu perlindungan, dan mudah-mudahan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat bisa mendengar masukan dari kami gitu. Berarti sebelum adanya ketuk palu, berarti Marco sendiri masih bisa diasuh oleh kedua orang tuanya? Iya, berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak ya, nomor 28 tahun 2014, pemisahan itu hanya boleh dilakukan jika ada alas hukum yang sah, ada putusan atau penetapan pengadilan. Di luar dari alasan ini, ya berarti secara hukum ya silakan ditafsirkan sendiri berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak.
Terus ayat 2 yang mengatakan pemisahan itu harus demi kepentingan terbaik anak gitu loh. Kepentingan terbaik anak itu harus dibuktikan di persidangan. Makanya ketika misalnya dari sisi sana mengatakan sebaliknya, ya kami no comment sebenarnya. Silakan dibuktikan di agenda pembuktian. Toh nanti agenda pembuktian kan mungkin kira-kira akan berlangsung di bulan Juni akhir atau Juli awal. Jadi ada banyak waktu. Juga kami berikan waktu juga, mohon kepada aparat kepolisian di Polresta Bogor, juga ada di kepolisian yang lain yang sedang kami laporkan juga untuk bisa kita tiktokan cepat, komunikasinya bagus supaya proses pidana berjalan, perdata juga berjalan, dan yang lain juga berjalan sehingga masyarakat bisa lihat siapa yang sebenarnya punya kebenaran dan siapa sebenarnya yang memberikan informasi yang kurang baik gitu bagi masyarakat dan bagi kita semua. Mungkin Bang, nanti agenda selanjutnya sidang seperti apa sih Bang? Agenda selanjutnya itu tetap pembacaan hasil mediasi, yaitu hal yang sebenarnya sangat penting karena walaupun mediasinya tidak sepakat, maksudnya mediasi itu artinya sepakat mengenai perceraiannya, ataupun kalau tidak sepakat mungkin mengenai hak asuhnya siapa, nanti tinggal dikasih sebagai bukti aja karena itu deadlock dan bukan saya waktu itu kuasa hukumnya, jadi saya hanya mengikuti agenda yang ditentukan oleh majelis hakim gitu. Pembacaan hasil mediasi di tanggal 25 Mei, hari Kamis. Oke. Kemudian